Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana. Nah, ketika asik-asik main Twitter, tiba-tiba di beranda Twitter ada video yang seperti ini ya. Yaitu di sini bahkan juga dikomentari oleh Siregar Freddy. Ujung-ujungnya minta donasi juga. Nah, di sini habis dibully terbitlah donasi. Kalau saya perhatikan di video ini ya, ini kalau nggak salah video pada saat Bahamin Rais tersebut tidak lolos verifikasi oleh KPU, yaitu satu-satunya partai yang tidak lolos verifikasi oleh KPU. Dan bahkan di sini Partai Umat yang digawangi oleh Amin Rais di sini bahkan mengerahkan 30 pengacara. Dan yang uniknya lagi di sini setelah mengerahkan atau mengancam mengerahkan 30 pengacara, tiba-tiba di sini meminta donasi. Jadi di sini perlu digarisbawahi, jadi di sini bukan habis dibully atau habis melakukan yang kemarin viral yaitu people power terus meminta donasi, jadi bukan. Di sini adalah pada waktu lalu, yaitu ketika Mbah Amin Rais partainya tidak lolos verifikasi oleh KPU. Dan di sini mengerahkan 30 pengacara dan akhirnya meminta donasi ke kader-kader dan bahkan loyalis dari Partai Umat. Ngomong-ngomong soal ini ya kemungkinan ya kalau disangkut pautkan bisa ya. Di sini padahal mengeluarkan 30 pengacara untuk membela Partai Umat supaya lolos verifikasi, itu saja meminta donasi. Apalagi kalau melakukan aksi people power ya, pasti ya donasi-donasi pasti juga akan banyak. Logikanya sih seperti itu. Kalau 30 pengacara saja meminta donasi, apalagi menggerakkan people power. People power itu ya orangnya sangat banyak lah, kalau dibayangkan seperti 98 lah, terlebih seperti itu. Seperti ini videonya. Tentu Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, kami menghimbau semua sahabat, pengurus, kader dan simpatisan Partai Umat di mana saja berada, mari bersama kita galang dana. Galang dana. Nah, itu pada waktu lalu ya. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Upil powernya gagal, dananya masuk kantong sendiri. Hahaha, sama saja, tepu-tepu min. Kemarin kan memang meminta dana ya. Minta dana juga tidak dipublikasikan ya, dananya dapat berapa, terus biaya pengacaranya berapa. Seharusnya kan juga transparan ya, membayar pengacara 30 seperti ini, satu pengacara seperti ini, dananya yang terkumpul seperti ini, seharusnya juga transparan lah. Di sini dari John Carlo, ngapain ya minta donasi, padahal hartanya Amin Rais dan menantunya kan banyak, meskipun kalah gimana, hahaha, duit maneh bang opo piye, udah dasar. Ini perlu dikasih arahan sama Cak Lontong buat beli kapal selam. Kalau mau bikin donasi, tanyain caranya, kasih tonggo. Ya seperti itulah. Nah, di sini bahkan pada berita yang lalu ya, ketika Partai Umat dari Amin Rais yang digawangi Amin Rais tidak lolos verifikasi, memang dari berita-berita Mbak Amin Rais memang minta sumbangan dana kader dan simpatisan. Netizen suruh banyak zikir. Kadang-kadang saya heran ya. Kemarin juga framingnya disolimi lah, karena memang satu-satunya Partai Umat tidak lolos dari verifikasi dan lain sebagainya lah. Intinya menyalahkan pemerintah. Saya heran kok nggak menyalahkan dirinya sendiri ya, atau kader-kadernya, bagaimana bisa lolos dari verifikasi oleh KPU. Padahal di situ juga ada peraturan loh, peraturan yang harus dipenuhi oleh partai-partai peserta pemilu 2024. Ya biar apa? Biar verifikasi oleh KPU itu lancar. Tetapi di sini ya cukup aneh sekali ya, karena memang satu-satunya Partai Umat tidak lolos verifikasi di KPU. Jadi seharusnya introspeksi lah, bukan malah menyalahkan. Tetapi akhirnya untung loh. Kalau kemungkinan di negara-negara lain verifikasi ulang pasti nggak boleh ya,
Di sini juga akhirnya diperbolehkan untuk verifikasi ulang dan akhirnya Partai Umat lolos verifikasi oleh KPU. Nah, di sini Amin Rais sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat mengimbau seluruh kader dan simpatisan untuk menggalang dana. Rencana Amin Rais, dana tersebut akan digunakan membiayai para pengacara memperjuangkan Partai Umat supaya lolos menjadi peserta pemilu 2024 dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya menjelang pemilu. Ajakan penggalangan dana tersebut disampaikan Amin Rais melalui maklumat Majelis Syuro Partai Umat yang disampaikan melalui YouTube Amin Rais Official pada 15 Desember yang lalu. Sahabat-sahabat, pengurus kader dan simpatisan Partai Umat, di mana saja Anda berada. Saat ini Partai Umat, kita menjadi satu-satunya partai yang mengalami segala macam manipulasi. Nah, di sini segala macam manipulasi dan diskriminasi. Selalu ada kata-kata seperti ini. Padahal menurut saya sih tidak sama sekali ya. Tidak diloloskan KPU menjadi peserta pemilu 2024. Namun demikian, kita tidak menyerah dan tetap berjuang di Bawaslu agar membatalkan keputusan KPU dan membuat Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024 nanti untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel. Maka tentu pada Partai Umat memerlukan dana yang cukup besar. Nah, akhirnya di sini Mbah Amin Rais menghimbau kepada kader dan para simpatisan untuk menggalang dana dan membiayai ke-30 pengacara yang berjuang untuk meloloskan Partai Umat sebagai peserta pemilu di 2024. Nah, jadi dari sini kan Anda bisa memikirkan sendiri ya, kalau saja Mbah Amin Rais meminta sumbangan untuk membayar 30 pengacara, apalagi pada waktu kemarin yaitu Amin Rais akan melakukan aksi people power. Itu pasti juga membutuhkan rakyat yang sangat banyak sekali. Jadi pasti akan, ya gak tahu lagi, kemungkinan pasti akan menggalang dana lagi. Semuanya bisa terjadi. Kalau dilihat dari pada saat tidak lolos verifikasi KPU saja menggalang bantuan donasi kepada kader-kader, apalagi akan melakukan aksi people power. Nah, di sini juga dimantapkan dari beritasuara.com, yaitu geruduk Bawaslu pakai 30 pengacara. Amin Rais kini minta sumbangan buat Partai Umat. Jadi berita yang kemarin yaitu ketika Mbah Amin Rais meminta sumbangan itu adalah dari ketika Partai Umat tidak lolos verifikasi oleh KPU dan juga menyewa 30 pengacara top, akhirnya meminta donasi. Tetapi dari video yang beredar di sini bukan setelah rame video yang kemarin melakukan aksi people power ya, akan melakukan aksi people power. Tetapi itu adalah ketika Mbak Amin minta donasi adalah ketika Partai Umat tidak lolos verifikasi di KPU. Ya, sangat lucu sekali ya, people power, tetapi kemarin membayar pengacara 30 saja masih minta bantuan kepada kader-kadernya dan bahkan juga loyalis meminta donasi untuk membayar 30 pengacara tersebut. Ya sudahlah, semoga saja pemilu 2024 aman, tidak ada kendala yang berarti, dan semoga saja apapun presidennya kecuali Anies bisa membawa Indonesia maju dan yang terpenting adalah bisa meneruskan program-program berkelanjutan dari presiden-presiden sebelumnya.